Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Trianto, saya dari kelas 4 Perbankan Syariah D dengan NIM 2341102021009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian al-ijarah beserta hukumnya. Yuk simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nur dengan NIM 23411020219 dari kelas 4 Perbankan Syariah D. Baik, untuk materi yang pertama adalah al-ijarah beserta hukumnya. Al-ijarah sendiri berasal dari kata lain yaitu al-ajru yang artinya perubahan. Menurut yang Syara, al-ijarah adalah sejenis akad yang menggantikan. Jadi, al-ijarah adalah akad yang mengalihkan sebuah barang ataupun jasa dalam cara menyewa. Akad ijarah adalah perjanjian dalam hukum Islam antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyewa atau memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan ujrah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu tanpa perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sewa atau upah. Dalam praktiknya, ijarah mirip seperti kontrak sewa menyewa atau kontrak kerja dalam hukum modern. Barang atau jasa yang disewakan harus halal, bermanfaat, dan diketahui sifat serta waktunya. Imbalan atau ujrah harus jelas dan disepakati di awal. Contohnya, menyewa rumah, kendaraan, peralatan, mengontrak tenaga kerja untuk suatu jasa seperti pengajar, supir, ataupun tukang. Hukum al-ijarah dari Al-Quran. Menurut surat Al-Baqarah ayat 233, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjadi dalil bolehlah mereka memberikan upah kepada orang lain atas jasa menyusui yang merupakan bentuk ijarah atas jasa. Menurut surat At-Talaq ayat 6, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya dan musyawarahlah di antara kamu dengan cara yang baik, menunjukkan kebolehan memberi kompensasi atas jasa sebagai bentuk transaksi ijarah. Dasar hukum dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menganjurkan keadilan dalam membayar imbalan jasa, inti dari akad ijarah. Hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman akan adalah pihak ketiga dari dua orang yang berakad, selama salah satu tidak mengkhianati orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud menunjukkan pentingnya amanah dalam akad seperti ijarah. Menurut dalil dari Qiyas, ijarah dianalogikan dengan akad jual beli, namun yang diperjualbelikan adalah manfaat bukan barang, sehingga hukum asalnya juga boleh selama ada kerelaan dan kejelasan. Jadi, materi selanjutnya adalah rukun akad ijarah beserta syarat akad ijarah. Syarat akad ijarah dibagi menjadi beberapa, yaitu selanjutnya ada rukun akad ijarah dan syarat akad ijarah. Yang pertama ada mustajir, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek penyewaan. Yang kedua adalah objek akad, yaitu barang yang disewakan. Yang ketiga adalah akad ijab qabul yang pernyataannya dari pihak-pihak yang bertransaksi. Untuk syarat akad ijarah, yang pertama, barang yang disewa harus mampu menghasilkan keuntungan kepada penyewanya. Yang kedua pihak yang berkontrak menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan akad. Yang kelima, sewa ataupun gaji harus ditentukan dengan jenis nilainya. Selanjutnya ada pengertian dari al-ijarah muntahiyah bitamlik. IMBT juga dapat diartikan sebagai gabungan antara perjanjian jual beli dengan sewa, di mana akad sewa berakhir dengan penyewa yang memiliki barang. Inilah yang menjadi pembeda dengan akad ijarah biasanya. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, perpindahan kepemilikan barang adalah yang pertama akan menjual benda yang disewa ketika masanya berakhir, dan yang menyewakan setuju untuk menyerahkan objek sewa pada akhir periode sewa. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa ijarah muntahiyah bitamlik adalah suatu akad gabungan antara jual beli dengan sewa yang mana terjadi perpindahan kepemilikan barang dari pemilik atau bank kepada penyewa atau nasabah.
Selanjutnya ada mekanisme pembiayaan KPR dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, bank syariah dan developer bekerja sama untuk pemilikan rumah. Jadi bank syariah itu menawarkan kepemilikan rumah kepada calon pembeli. Yang kedua, calon nasabah yang ingin membeli rumah mengajukan KPR ke bank syariah melalui program pembiayaan Kriya Indah dengan kriteria yang dipersyaratkan. Yang ketiga, apabila calon nasabah memenuhi syarat untuk pembiayaan, bank syariah menerbitkan surat persetujuan ke calon nasabah. Kemudian nasabah memulai negosiasi. Setelah kedua belah pihak sepakat, calon nasabah menandatangani surat persetujuan melakukan transaksi IMBT dengan bank syariah. Bank syariah kemudian memeriksa dan mengkonfirmasi kelengkapan informasi dan menganalisis kelayakan pembiayaan. Yang keempat, apabila komite pembiayaan menyetujui pembiayaan, maka pemberitahuan permohonan pembiayaan akan dikirim dengan platform, yaitu jangka waktu pembayaran, nominal pembayaran, jaminan, dan biaya pembayaran. Setelah selesai menandatangani akad ijarah dan menyelesaikan pencairan, bank syariah melakukan transaksi perumahan dengan developer sesuai kebutuhan calon nasabah. Rumah tersebut pada hakikatnya adalah milik bank syariah. Yang kelima, nasabah dan bank syariah mengadakan akad pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR berdasarkan prinsip ijarah muntahiyah bitamlik dan berjanji bahwa bank syariah akan membebaskan kepentingan atas rumah itu setelah semua kewajiban dari nasabah lunas. Yang keenam, developer wakil dari bank syariah sesuai kesepakatan untuk mengalihkan rumah ke nasabah agar memperoleh manfaat selama masa IMBT. Yang ketujuh, kemudian nasabah membayar angsurannya senilai kesepakatan pada bank syariah. Yang kedelapan, sesuai kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian IMBT, bank syariah dan nasabah akan mereview kewajiban nasabah setiap periode tertentu. Yang terakhir, pada akhir periode ijarah muntahiyah bitamlik, bank syariah memenuhi janjinya melepaskan kepentingan terhadap rumah dan menyerahkannya tersebut kepada nasabah setelah melunasinya.